Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jen Hidayani, NIM E2010726, mahasiswi Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH dalam pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang mana membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Miriam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar tercapai suatu standar hidup yang minimal. Kemudian membahas tentang kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal, adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebiasaan negatif, individualisme, dan toleransi. Dalam negara liberal, maka peran negara menjadi sangat terbatas, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik dan yang sifatnya hanya sebagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukan sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Kemudian membahas tentang akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah 1. Dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggaraan fungsi publik. Yang kedua, ada masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kemudian dalam pertemuan ke-7 Hukum Administrasi Negara juga membahas tentang pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi 3, diantaranya 1. Kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan federatif. Kemudian Montesquieu, pemisahan murni meliputi 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Lalu Van Vollenhoven dengan teori catur praja diantaranya 1. Fungsi bestur atau eksekutif, 2. Fungsi kepolisian, yang ketiga ada fungsi peradilan, dan yang keempat ada fungsi membuat peraturan. Lalu ada asas pemerintahan yang baik meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas keseimbangan hukum, yang ketiga ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat ada asas bertindak cermat, yang kelima ada asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam ada asas tidak mencampuradukan kewenangan, yang ketujuh ada asas permainan yang layak, yang kedelapan ada asas keadilan atau kewajaran, yang kesembilan ada asas-asas menanggapi pengharapan yang wajar, dan yang ke-10 ada asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Yang ke-11 ada asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, yang ke-12 ada asas kebijaksanaan, dan yang terakhir ada asas penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian ada pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yaitu 1. Tindakan secara intern, yang kedua ada tindakan secara eksternal. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan
melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Teknik pengawasan internal melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dihendaki, direncanakan, atau diperintah. Sistem pengawasan atau kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsi, maupun juga setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat 1. Politik, 2. Yuridis, 3. Ekonomis, dan yang keempat ada moralitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.